Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan mereview ya. Jadi ada sebuah artikel yang menarik sebenarnya ketika Kak Sugeng scroll di Instagram. Dan ini sebenarnya bermanfaat untuk teman-teman semua yang sekarang sedang mempersiapkan SBMPTN. Nah, nanti di sini kan dijelaskan 5 alasan pelajar SMA gagal di SBMPTN. Nah, nanti tiap poinnya Kak Sugeng akan kasih review ya. So, teman-teman yang ingin lihat video ini silahkan tonton dan resapi juga pahami apa yang disampaikan. Oke, langsung aja kita ke poin yang pertama. 5 alasan pelajar SMA gagal di SBMPTN. Yang pertama, di sini ditulis ya, menerapkan pola belajar yang salah dan tidak efektif ya. Di sini dijelaskan biasakan lo belajar dengan cara memahami konsepnya, bukan dengan cara menghafal. Jadi ketika lo ketemu soal dengan pola yang berbeda, lo gak kebingungan ngerjainnya. Gimana ya, bahasa ya lebih sederhananya gini lah ya. Jadi ketika teman-teman belajar itu hanya menghafal rumus misalnya, atau menghafal pola soal kemarin polanya kayak gini dihafalkan. Nah ya, jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa paham konsepnya. Misal matematika nih, eksponen, teman-teman ya hafal, maksudnya paham konsep eksponen itu kayak gimana sih gitu kan. Jadi teman-teman gak perlu ngapalin tipe soalnya kayak gimana, nggak perlu sih. Asal teman-teman paham konsep, ketika teman-teman ngerjain soal, mau tipenya kayak gimana pun, teman-teman udah paham konsep, ya bakal bisa gitu ya. Jadi di sini jangan sampai teman-teman hanya menghafal tipe soalnya ya. Jadi misalnya soal kemarin tipe soalnya tuh kayak gini nih, hafalin terus gitu ya, enggak. Jadi teman-teman harus bisa paham konsepnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, terlalu berharap lolos SNMPTN dan tidak fokus ke UTBK. Nah, di sini ada penjelasannya. Banyak yang leha-leha karena terlalu pede lolos SNMPTN. Ketika pengumuman SNMPTN keluar dan hasilnya gagal, persiapan UTBK lo jadi gak maksimal. Jadi lebih baik lo jangan terlalu berharap ke SNMPTN ya. Nah, oke, gini ya, ini maksudnya adalah, jadi boleh berharap SNMPTN. Maksudnya gini, ya ketika kita masuk siswa eligible, kemudian kita udah milih jurusan, udah milih PTN, dan udah finalisasi, ya udah gitu kan. Kan udah beres. Perjuangan SNMPTN udah sampai gitu aja. Udah nih, misalnya udah finalisasi, ya tinggal apa? Ya tinggal berdoa kan. Nah, di samping berdoa itu, teman-teman harus tetap belajar buat UTBK. Kenapa? Takutnya ini mah ya, takutnya nanti ketika pahit-pahitnya pas pengumuman tidak keterima SNMPTN, teman-teman kan udah ada cadangan tuh SBMPTN, jadi udah belajar dari sekarang. Nah, itu persiapannya akan lebih maksimal dibandingkan dengan teman-teman misalnya, ya aku pede banget nih lolos SNMPTN, jadi nggak mau belajar UTBK. Nah, ketika pengumuman nggak keterima SNM, bakal ribet dan bakal teman-teman ya bingung belajarnya karena waktunya sebentar kan gitu ya. Gak apa-apa misalnya teman-teman belajar dari sekarang UTBK ya, tapi pas pengumuman teman-teman keterima, ya gak apa-apa. Hasil belajar teman-teman dari sekarang sampai pengumuman kan masih berguna buat nanti di perkuliahan gitu ya. Jadi teman-teman jangan berhenti ketika udah daftar SNMPTN, tetap fokus untuk belajar UTBK. Itu maksud dari poin kedua. Lanjut, poin ketiga. Nah, menarik sih yang ketiga, nyantai banget hidupnya, kayak gak ada beban sama sekali. Nah, di sini dijelaskan belajar bukanlah beban, tapi kalau kerjaannya scroll TikTok dan Instagram doang, terus doanya masuk UI, UGM, atau ITB, yakin gak salah ucap doa?
kencengin belajarnya biar terbiasa sama soal-soal UTBK. Nah, maksud di sini adalah ya nyantainya itu gini ya. Oke lah, scroll TikTok gitu kan dan Instagram, alibinya ya kan di TikTok ada info-info SNMPTN, SBMPTN, di Instagram juga ada bahas-bahas soal. Boleh ya, tapi dalam tanda kutip. Di sini maksud scroll itu adalah scroll gak jelas ya. Misalnya scroll stalking mantan misalnya, atau pokoknya scroll gak jelas deh. Misal mengisi kegabutan, scroll kan suka gitu ya. Asli kalau kita scroll Instagram atau TikTok ya, itu bakal nggak kerasa waktu. Nah, lebih baik ya belajar gitu kan. Tetap persiapan untuk memahami materi misalnya, atau teman-teman udah punya target satu hari harus belajar berapa jam gitu kan. Boleh scroll TikTok yang tadi alibinya kan. Ada info-info boleh, misalnya berapa menit, 30 menit. Oke, setelah scroll belajar lagi gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai nyantai banget. Ini di poin ketiga. Lanjut, poin keempat. Gak banyak nanya dan punya sedikit informasi. Di sini dijelaskan jika lo tipikal yang gak suka berinteraksi, gak mau ngerepotin orang, buka Google aja. Perbanyak ilmu mulai dari sekarang, jangan tunggu bulan April baru fokus cari informasi. Ya benar sekali nih. Jadi kan ada misalnya orang itu yang introvert ya, jadi dia nggak bisa berinteraksi dengan yang lain gitu kan. Jadi akhirnya dia minim informasi dan juga teman-teman jadi bingung ketika ada informasi baru. Nah, jadi disarankan teman-teman ya tadi misal gak apa-apa scroll TikTok, kemudian Instagram, tapi dalam tanda kutip itu info-info tentang masuk PTN, dan bisa aja teman-teman buka Google aja sebenarnya gitu ya. Lebih baik ya teman-teman seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman keluar dari zona nyaman itu, terus berinteraksi dengan ya bisa dibilang kakak kelas atau teman-teman yang lain ya, ibaratnya satu tujuan lah ya. Nah, oke, itu yang keempat. Yang terakhir. Nah, di sini nih penting banget. Jarang latihan soal dan gak ikutan tryout UTBK. Jangan pernah anggap sepele latihan soal, karena semakin banyak soal yang lo kerjakan, maka semakin besar peluang lo untuk mengetahui kelemahan lo. Ya, betul sekali ya. Jadi gini, teman-teman, percuma teman-teman belajar, kemudian memahami materi, ya udah banyak banget pokoknya. Tapi teman-teman nggak latihan soal, nggak try out juga, itu. Jadi ya sambil belajar, sambil memahami materi, teman-teman harus tetap ikutan latihan soal, atau teman-teman bisa ikutan try out, itu lebih bagus. Mau try out yang gratis banyak banget kan di luar sana, atau yang berbayar, silakan saja. Nah, gunanya apa try out? Try out itu untuk melihat kelemahan kita. Jadi misalnya aku try out nih pertama, nilai TPS-nya kecil, rata-rata misalnya 400-an. Kan teman-teman bisa berkaca tuh. Wah, aku kurangnya di mana nih? Misalnya di matematika, berarti teman-teman harus belajar lebih lagi matematikanya gitu. Jadi tryout itu untuk kita ibaratnya berkaca pada diri kita, kemampuan kita udah sampai mana sih gitu. Nah, itu ya. Jadi 5 yang ngebuat pelajar SMA itu tidak lolos SBMPTN. Oke. Terima kasih. Jika teman-teman ada lagi ya faktor-faktor lain yang ngebuat dia nggak lolos SBMPTN, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.